Martin Luther King pernah berkata, "Jika kamu tidak bisa terbang, maka berlarilah. Jika kamu tidak bisa berlari, maka berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, maka merangkaklah dan lakukan apapun untuk terus bergerak maju." Kalimat ini sudah lama saya hafalkan dan kalimat ini sangat mendorong saya untuk melakukan apapun dalam usaha untuk mencapai apa yang saya inginkan atau yang menjadi tujuan saya. Dan yang menarik adalah ketika saya perhatikan, saya berkenalan dengan beberapa orang yang sukses, yang telah mapan secara finansial, karirnya bagus, saya menemukan bahwa ternyata kunci sukses mereka sebetulnya adalah kemampuan untuk bergerak maju secara terus-menerus. Saya mengenal seorang pengusaha miliarder sukses yang bisa dibilang orangnya gaptek, nggak terlalu paham mengenai bagaimana sih cara kerja Facebook Ads apa dan lain sebagainya. Dia menjalankan bisnisnya ya seperti orang zaman kuno aja, tapi dia bisa berhasil mencapai apa yang dia inginkan. Dia bisa berhasil mencapai miliaran rupiah dalam waktu setahun. Saya juga mengenal orang lainnya yang pernah bangkrut, pernah ditipu, kemudian kembali bangkit. Dan saya ngobrol banyak sama mereka, kemudian saya menyadari ada pola yang sama. Yaitu mereka sebetulnya bukan orang yang mengetahui segala hal untuk mencapai kesuksesan mereka. Tapi mereka adalah orang yang mempunyai konsistensi dalam mengambil tindakan-tindakan tertentu agar mereka bisa mencapai tujuan mereka. Nah, banyak orang ketika berusaha untuk mencapai tujuan atau keinginannya, mereka hanya berpikir sampai caranya saja. Jadi mereka bertanya, misalnya ingin menjadi seorang entrepreneur, ingin punya penghasilan puluhan juta, ratusan juta per bulan, mereka bertanyanya, bagaimana cara untuk mendapatkan puluhan juta per bulan, ratusan juta per bulan. Dan yang menarik adalah sebetulnya cara antara satu orang dengan orang lain itu kurang lebih sama. Dan caranya ada banyak bisa dipilih. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa hanya sedikit yang bisa mencapai apa yang dia inginkan setelah dia mengetahui caranya? Dan saya menemukan satu gap yang jarang ditanyakan orang ketika ia ingin mencapai keinginan atau tujuannya. Yaitu bagaimana saya memiliki cukup energi untuk mencapai tujuan saya. Orang bisa dikasih tahu bagaimana caranya, tapi kalau dia nggak punya energi untuk mencapai tujuannya, percuma. Karena yang saya tahu adalah pada akhirnya kita bisa saja menggunakan cara yang sama untuk mencapai tujuan kesuksesan kita. Tapi jalan kita berbeda-beda. Rintangan yang seorang pengusaha satu dengan pengusaha dua hadapi itu berbeda. Pengusaha satu mungkin menghadapi rintangan dari sisi keuangan, tapi tidak dari dukungan keluarga. Pengusaha dua mungkin secara finansial dia oke, tapi tidak ada dukungan dari keluarga dan lingkungannya. Jadi pada akhirnya jalannya itu berbeda. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita punya cukup energi selama berjalan. Nah, itu yang jarang ditanyakan oleh seseorang. Dan biasanya orang akan memberitahu, kamu harus konsisten dong, kamu harus konsisten. Oke, memang kata terus maju itu konsisten. Cuman gimana sih dapat energinya itu gimana? Kemudian setelah saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman saya yang sudah sukses itu, saya menemukan bahwa mereka memiliki beberapa kebiasaan yang sama. Mereka ada tindakan-tindakan yang biasa mereka ambil sehingga mereka memiliki energi yang cukup untuk mencapai tujuan mereka dengan cara apapun. Jadi caranya berbeda-beda, cuman energinya mereka itu ada. Dan akhirnya saya menemukan sebuah momen di mana saya mentok. Lalu saya tanya ke diri sendiri, ini apa yang harus dilakukan ya? Apa yang harus dilakukan biar saya bisa
melewati hambatan ini. Dan tiba-tiba muncul di dalam kepala saya, oke, terus maju. Terus. Kalau dalam bahasa Indonesia ketika kita menekankan huruf vokal itu, terutama yang di belakang, itu kan seperti kayak penekanan, ayo jalan aja gitu. Dan akhirnya saya jalani, hambatannya berhasil terselesaikan, dan saya mencatat sebetulnya kegiatan apa saja sih yang harus saya lakukan kalau bisa setiap hari, terutama ketika menghadapi sebuah hambatan, sehingga saya bisa terus bergerak maju. Dan saya menemukan 6 tindakan yang disingkat jadi terus. U-nya 2, terus. Jadi kan kayak menekan, ayo terus gitu. Nah, tindakan-tindakan itu berkaitan dengan mendapatkan energi, mengelola energi, dan memberdayakan energi. Jadi terus seperti ini, itu disingkatan dari yang pertama adalah thankful for anything you have. Saya berbicara dengan banyak orang yang sudah mencapai impian-impiannya, bahkan ketika mereka dalam keadaan tertekan sekalipun seperti kondisi sekarang, mereka tuh nggak pernah berhenti bersyukur. Saya pernah duduk di depan tokonya teman saya, keadaannya sepi, dia ngomongnya, alhamdulillah masih ada pembeli. Terus saya tanya, omsetnya sekarang gimana? Turun 70%, tapi alhamdulillah masih bisa gaji karyawan. Terus untuk urusan kamu gimana? Ya alhamdulillah masih ada jalan lain. Orang-orang yang bisa berhasil mencapai tujuannya itu selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur, kita akan selalu berenergi. Karena kita merasa bahwa Allah ini kok baik banget ya sama saya. Saya sesulit ini tetap dikasih pelanggan. Dan syukur adalah tindakan tertinggi yang dilakukan seseorang ketika mendapatkan apa yang dia inginkan. Saya ngomong sama orang-orang sukses, dia selalu pertama kali sering sekali bersyukur. Yang kedua adalah E-nya. Enjoy the moment. Enjoy the moment dalam arti ini akan banyak ya. Sebetulnya enjoy the moment nih bisa present, bisa mindful, bisa mereka melakukan suatu teknik-teknik atau kegiatan yang membuat mereka senang pada saat itu. Berbeda sama orang-orang yang nggak sukses, ketika pada saat itu mereka nggak senang, mereka diam di tempat itu. Orang-orang sukses yang saya kenal itu ketika mereka sumpek di sini, mereka pindah ke sini biar mereka bisa enjoy. Mereka nggak biarin keadaan atau suasana negatif itu menyelimuti mereka. Mereka selalu punya cara, gimana caranya agar pada saat ini aku merasa positif. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, responsible for your own life. Bertanggung jawab kepada kehidupanmu sendiri. Beberapa minggu yang lalu, saya ketemu sama teman saya dan dia terpaksa nutup tokonya karena COVID-19 ini. Kemudian kita ngobrol santai dan kita sampai ke pembahasan di mana kita membicarakan gimana kebijakan pemerintah ini. Karena banyak yang A, yang B, dan yang menarik adalah teman saya itu tidak menyalahkan pemerintah dan tidak menyalahkan siapapun.
Dia mengatakan bahwa yang terjadi ya terjadi. Apa yang bisa saya lakukan ya saya lakukan. Responsible for your own life. Jadi orang-orang sukses yang saya lihat, yang saya dengar tanggapannya sekarang, mereka nggak mengeluh. Mereka menerima keadaan sekarang dan tidak berusaha untuk lari dari situasi ini. Tapi mereka melihat bahwa oke, ini yang saya dapatkan sekarang, apa yang bisa saya lakukan. Nah, 3 tindakan ini adalah tindakan yang bisa memberikan kita energi. Orang yang rajin bersyukur akan positif. Orang yang enjoy the moment perasaannya positif. Orang yang responsible kepada kehidupannya sendiri akan merasa dirinya itu punya energi. Sehingga dia nggak ngomong kehidupan saya harus kamu yang ngurusin. Tapi dia takes semua energinya dia dan melakukan sesuatu. Ini untuk mendapatkan energinya, kemudian you-nya understand the situation. Banyak orang mengalami hambatan, mengalami tantangan, kondisinya dia aja dia nggak tahu. Saya pernah ngobrol sama orang yang sudah bangkrut dan dia nggak ngerasa dirinya bangkrut. Itu yang membuat saya teringat dengan kata-kata teman saya, entrepreneur sukses juga. Dia mengatakan bahwa hanya sedikit pengusaha yang mau ngomong dirinya bangkrut. Kebanyakan ngomong dirinya itu rugi. Ketika dia ngomong rugi, dia harus melakukan hal yang sama. Tapi ketika dia ngomong bangkrut, dia akan berubah. Nah, banyak orang yang situasinya sekarang, situasi dirinya aja nggak tahu. Nah, ini berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan bagaimana cara kita merefleksi diri. Berkaitan dengan kepada siapa seharusnya kita berkonsultasi. Banyak orang nggak berkonsultasi kepada orang yang tepat. Ngomong di Facebook, di Instagram, emang ada yang peduli. Nah, itu yang menghambat dia untuk mengetahui sebetulnya situasinya dia seperti apa. Ketika dia nggak tahu situasinya, gimana dia mau mencapai keinginannya. Itu seperti orang yang mau berangkat perang, ngerasa dirinya kuat, tapi nggak bawa pedang, kemudian dibilang, bawa dong senjata. Dia ngomong, saya udah bawa senjata kok. Senjatanya ada di hayalannya dia aja. Kemudian, yang berikutnya adalah upgrade yourself. Teman saya itu selalu punya budget setiap tahun untuk ikut seminar, ikut training. Padahal dia sudah sukses, dia juga seorang trainer, dia seorang mentor. Tapi dia nggak pernah berhenti belajar. Karena apa? Karena dia tahu sebetulnya situasinya dia seperti apa. Dengan mengetahui situasinya, dia akan tahu kekurangan-kekurangannya dan dia akan tahu apa yang harus diperbaiki. Nah, disitulah dia mengupgrade dirinya. Nah, 2 U ini mengenai bagaimana kita memanage, mengatur energi kita agar tidak habis sebelum kita mencapai keinginan kita. Banyak orang semangat, cuman energinya nggak di-upgrade. Di tengah jalan, energinya habis, dia menyalahkan keadaan. Dia nggak mau responsibel sama keadaannya dia, sama kehidupannya dia. Dia ngomong yang salah pemerintah, yang salah tetangga saya, yang salah keluarga saya, siapapun disalahin. Dan terakhir adalah serve others. Orang-orang yang sukses selalu mikirin gimana sih nasibnya orang lain. Mereka nggak melulu mikirin gimana cara saya mendapatkan keuntungan. Mereka nggak melulu mikirin gimana saya menjadi tambah kaya. Ketika seorang teman saya mau meluncurkan sebuah produk waktu itu, ngobrol-ngobrol sama saya. Pertanyaannya adalah, kira-kira ini bisa dibeli nggak ya sama masyarakat kalangan menengah ke bawah? Soalnya saya pingin mereka membeli, tapi mereka tidak terbebani. Yang tujuannya apa? Bagaimana dia menciptakan sebuah pilihan yang sehat bagi orang-orang menengah ke bawah. Jadi bukan produk langsung mikirin, profitnya nih begini, ini penjualnya, enggak. Tapi dia mikirin orang lain.
Terus ketika dia punya pegawai, karyawan, dia memikirkan, gimana ya kalau umpamanya orang ini udah 2 tahun kerja sama saya cuman nggak meningkat, kan kasihan kalau balik ke rumah nggak punya skill, terus mau kerja apa. Jadi mereka selalu mikirin orang lain, serve other, melayani orang lain. Nah, keenam tindakan ini adalah tindakan yang saya sering temukan kepada orang-orang yang saya bicara sama mereka. Saya bicara langsung dan ini nancep di pikiran sadar, alam bawah sadar saya, dan tiba-tiba muncul pada saat itu bahwa oke, kunci dari kesuksesan adalah bukan hanya tahu caranya. Iya, kita harus tahu caranya, tapi terkadang kita tidak harus mengetahui semua cara untuk sukses. Kita hanya tahu beberapa cara aja, it's okay. Tapi yang juga penting adalah kita memiliki cukup energi untuk mencapai keinginan tersebut. Percuma kita tahu caranya, cuman kita nggak punya energinya untuk finish. Buat apa? Sama kayak kita tahu cara berjalan, tapi kita tidak punya energi untuk berjalan sejauh 1 kilo. Misalnya keinginan kita di 1 kilo. Kita cuma punya energi di 500 meter. Buat apa kita tahu cara jalannya? Nah, itulah yang selalu saya pikirkan, dan saya berpikir bahwa oke, kayaknya ini adalah suatu pengetahuan yang saya harus share kepada teman-teman semua, agar juga mempertimbangkan bahwa selain jalan, cara itu kan jalan ya. Selain mengetahui jalan yang akan kita lewati, yang juga sama pentingnya adalah kita memiliki energi untuk menyelesaikan perjalanan kita. Dan keenam hal ini mungkin bisa membantu, dan sebetulnya saya sudah memecahkan ini jadi banyak hal ya. Sebetulnya thankful, gratitude itu apa namanya? Bagaimana tindakannya, terus seperti apa melakukannya, di mana manfaatnya, saya udah punya rangkumannya. Kemudian enjoy the moment, gimana cara kita bisa menikmati pada saat ini, itu ada present, mindfulness, sama kemudian merubah tindakan, merubah pikiran agar kita bisa enjoy. Itu sudah saya bikin juga responsible for your own life, bagaimana kita acceptance, menerima keadaan. Jadi kita tidak menyalahkan orang lain dengan keadaan yang kita terima pada saat ini. Kemudian understand the situation, sebetulnya siapa aja yang harus kamu ketemui ketika kamu dalam kondisi mentok. Terus bagaimana cara refleksi diri, upgrade yourself, sama. Ada orang-orang yang seharusnya bisa membantu kamu. Jangan sampai kamu cuma ngeluarin uang karena kamu melihat iklan. Jadi dibilang, ayo ikut seminar ini, webinar, harga 2 juta dijamin abis nih bisa jualan 10 juta per bulan. Ujuk-ujuk ikut nggak ada hasilnya, percuma. Jadi harus disinkronkan sama situasinya dulu. Situasimu seperti apa, kamu butuh orang seperti apa, dan ilmu apa yang harus dipelajari. Yang terakhir adalah bagaimana kita punya orientasi untuk men-serve, untuk melayani orang lain. Karena kehidupan ini sebagai makhluk sosial, kita pada akhirnya sangat bergantung pada orang lain, bukan hanya pada kebutuhan sehari-hari, tapi secara emosional pun demikian. Dan itu terasa bagaimana ketika lockdown, orang-orang tiba-tiba kayak menggila di rumahnya sendiri, ngelakuin hal-hal yang gimana sih caranya biar nggak bete gitu. Itu karena kita makhluk sosial, dan sebetulnya kebahagiaan tertinggi itu kita dapat ketika kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Kalau ada orang buta mau nyebrang jalan, kalau kita tolongin, kita akan merasa bahagia. Padahal kita nolongin loh, kita keluar energi kita untuk dia. Tapi kita kayak merasa, berharga banget saya ya. Tapi kalau ada orang buta, kita lewat aja, biarin. Kita nggak merasakan apapun, atau mungkin malah kita merasa bersalah. Kok kenapa saya nggak ngebantu dia, padahal kan saya bisa melihat, dia nggak. Karena itu ada memang di alam bawah sadar kita hidup ini bukan hanya untuk memuaskan diri kita, tapi lebih dari itu
untuk membantu orang lain. Oke, simak video-video selanjutnya mengenai terus ini, semoga bisa membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya.